warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Eva Rosanti Azmi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 031425700861 pada hari ini 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SPF SDN 101745 Klumpang Kampung dengan materi membaca surah An-Nas. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Sehat. Udah sarapan tadi pagi? Udah. Berarti semangat untuk belajar. Yuk kita siapkan dulu yuk. Yuk ketua kelasnya Bang Ajam, siapkan dulu. Teman-teman semua berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu yuk. Siapa yang ketuanya? Ajam. Oke, sini Bang Ajam. Yuk mulai. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selesai. Boleh dulu. Baik, absen dulu ya. Miftahul Jannah, Halisa Nindita, Adi Babufaira, Oka Ahmad Azhar, Citra Dwi Anggraini. Berarti ada semua ya, tidak ada yang sakit ya. Udah siap buat belajar? Sudah. Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu apa? Masih. Ayo, apa pelajaran kita minggu lalu? Ya, mengenal huruf-huruf hizai. Ya. Ada berapa huruf hizai anak-anak? Sembilan. Ada yang B? Ada apa?
hijaiyah yang 29 itu. 1, 2, 3. Alif Ba Ta Sa Jim Ha Ho Dal Za Ro Zai Sin Shin Sol Do Do Ain Mim Fa Ho Lam Lam Mim Nun Waw Ha Lam Alif Hamzah Ya. Oke, bagus. Ada berapa? 29. Wajib nggak huruf hijaiyah itu dihafal? Wajib. Karena kalau mau mengaji, kalau tidak hafal huruf hijaiyah tidak bisa mengaji. Sama seperti bahasa Indonesia, kalau tidak hafal abjad, alfabet tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca, bagus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang apa? Ya, coba lihat gambar di depan. Belajar tentang surah An-Nas. Sebelum belajar, tanya Ibu, inilah merasa tidak semangat lah kalian. Reading dulu yuk. Coba lihat ke depan. Pasti sudah hafal kan reading kita? Oke, yuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Good. Fokus. Dan kalau sudah fokus sudah siap belum? Belajar. Dah. Kita mau memulai pelajaran tentang surah An-Nas. Nah, coba anak-anak lihat gambar di depan. Ada dua gambar yang berbeda. Ada kan? Besarin ya. Oke. Nah, coba lihat. Gambar yang pertama lagi ngapain dia? Baca surah An-Nas. Lagi belajar surah An-Nas. Ini ada gurunya, ini muridnya, sama seperti kita, ya kan? Nah, yang kedua lagi ngapain? Lagi mengaji. Setelah dipelajari, wajib untuk dihafal, dipelajari lagi tartilnya supaya benar. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah membaca surah An-Nas dengan tartil yang benar dan yang baik. Yang kedua, menghafal surah An-Nas dengan lancar. Nah, minggu kemarin sudah Ibu ingatkan kan? Siapa yang bisa membaca surah An-Nas? Saya Bu. Berarti sudah hafal. Ya kan? Ada yang di sini sudah hafal surah An-Nas? Sudah, bagus. Yang lain? Sudah hafal juga? Bagus. Yang belum hafal nanti sama-sama kita hafal. Yang ketiga, menjelaskan pesan surah An-Nas. Nah, nanti kita akan mempelajarinya. Nah, apa itu surah An-Nas? Surah An-Nas adalah surah yang keberapa? Ya. Terdiri dari berapa ayat? 6 ayat. Arti An-Nas itu apa sih? Ya, termasuk surah apa itu Makiyah? Apa aja? Ya, surah yang diturunkan di Mekah. Oke, good. Nah, apa pesan dari surah An-Nas? Kita ini makhluk yang lemah. Manusia itu makhluk yang kuat atau yang lemah di hadapan Allah? Nah, kalau ada orang yang ngaku-ngaku dirinya kuat, salah. Ternyata kita adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Yang kedua, butuh perlindungan dari Allah. Kita butuh tidak perlindungan dari Allah? Butuh. Siapa yang tidak butuh perlindungan dari Allah, dia takabur. Tidak ada manusia yang tidak butuh perlindungan dari Allah. Oke. Surah ini mengajarkan kita agar selalu yang pertama berlindung dari godaan syaitan. Nah, itulah kenapa surah An-Nas itu salah satu surah kalau mau tidur harus dibaca. Agar apa? Agar kita terlindung dari godaan syaitan. Ya, yang kedua, percaya bahwa Allah itu Maha Pelindung. Siapa sih yang tidak dilindungi Allah? Bahkan hewan
Nah, ini kita mau membaca surah An-Nas. Sebelum kita membaca surah An-Nas sama-sama, coba dengarkan video yang akan diputar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Oke, ini dia surah An-Nas. Lampiran videonya. Dalam gambar ini, dia lagi ngapain itu? Tidur. Nah, sebelum tidur baca surah An-Nas agar apa? Iya, agar terhindar dari godaan setan. Nah, ini ada surah An-Nas. Nah, yuk kita baca sama-sama yuk. Haus dulu. Bisa ke depan? Coba ke depan. Dengerin ya, yang lain ya. Mungkin udah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Benar nggak sama surah yang ditampilkan? Benar nggak? Nah, yang lain juga harus menghafal surah An-Nas. Oke, karena kita sudah hafal surah An-Nas, kita sudah membaca surah An-Nas. Nah, seperti pesan ibu minggu lalu, ada di bawah lemnya. Kita mau mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompoknya sudah dibagi nih kan? Sudah. Nah, kita mau membuat tempelan seperti puzzle. Nah, ini dia. Nanti mana lemnya, coba tunjukkan lemnya. Oke, taruh di atas meja. Nah, ini nanti ditempelkan di mana? Di kertas. Yang udah ibu guntingin ini nanti kalian tempelkan di kertas. Sejajarkan, serupakan sama surah An-Nas. Ini surah An-Nasnya masih acak. Nanti surah An-Nasnya kalian tempelkan sesuai urutannya, ya. Yang pertama, ada berapa surah An-Nas tadi? 6. Berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Surah yang pertama apa bunyinya? Qul a'udzu birabbin nas. Begitu juga selanjutnya 1, 2, 3 apa? Paham? Ini bukan satu-satu ya. Jadi satu kelompok ada 4 orang, nanti kalian bekerja sama. Nah, ini boleh dikerjakan. Kalau sudah siap, langsung tunjuk tangan ya. Nih. Ayo kerja kelompok, siapa yang siap duluan? Nah, kerja kelompok.
Oke. Dibuka hikmah. Ini kelompok-kelompok sudah. Wih, dikit lagi. Ayo, siapa ini? Kelompok Bang Azam atau Bang Fakih duluan yang selesai? Ya, insyaallah selesai lagi. Oke, satu lagi. Oke, good. Tepuk tangan buat kita semua. Karena yang selesai kelompok pertama, jadi coba kelompok pertama tempatnya ke depan. Kelompok pertama tempatnya ke depan. Oke, coba tunjukkan sama teman-temannya. Coba yang lain lihat. Coba baca dulu. 1, 2, 3, bis. Coba lihat temannya, betul tidak urutannya? Betul. Ya, yang pertama Qul a'udzu birabbinas, surah yang pertama. Yang kedua Malikin. Yang ketiga Ilahin nas. Yang keempat Min syarril waswasil khannas. Yang kelima Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang keenam minal jinnati wan nas. Kita tangan dulu. Bukan berarti kelompok yang lain tidak bagus. Coba tunjukkan hasil karya kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Coba tunjukkan. Pegang ininya yang ini. Ya, tunjukkan. Gimana aja? Oke, good. Coba kelompok ini menilai. Betul tidak? Betul nggak semuanya? Ya, kelompok yang ini seharusnya ilahinasnya ditaruh di nomor 3. Nah, sedangkan kelompok yang ini benar tidak? Hah? Nah, bagus. Nah, yang ini juga seharusnya diletakkan di nomor 3. Oke, tapi bagus semuanya. Udah ya? Boleh dikumpul nanti kita tempelkan di dinding. Boleh dikumpul. Terima kasih, Mak. Boleh dikumpul. Oke, boleh dikumpul. Terima kasih. Nah, ada tugas tentang mengenai surah Nas. Nah, tugas ini seputar surah An-Nas. Yuk, ambil pensilnya, ini mau bagikan. Kalau sudah siap, kumpul kembali. Oke, kalau sudah siap kumpul kembali. Waktunya ayo, seputar surah An. Ya, dijawab sekarang. Ya. Explikan dulu yuk. Biar semangat. Semangat. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk tanganku. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Semangat, masih semangat? Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran kita ini adalah surah An-Nas itu adalah surah terakhir dalam Al-Quran yang terdiri dari berapa
membawa berkah dan membuat hati kita menjadi tenang. Ayo kita biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Nah, Ibu mau nanya, setiap hari membaca Al-Quran tidak di rumah? Mengaji tidak? Mengaji. Ya, kita wajib mengaji. Agar apa? Agar terbiasa membaca Al-Quran. Jadilah anak yang rajin mengaji, jujur dan selalu memohon perlindungan kepada Allah. Ya, sebelum kita pulang, biasanya ngapain dulu? Baca doa. Baca doa. Yuk, Bang Ajam siapkan dulu teman-temannya sebelum pulang. Teman-teman semua berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang paling rapi boleh pulang duluan. Nih, kelompok yang Bang Muncir boleh pulang duluan. Ya, selanjutnya kelompok Bang Ajam. Yuk, jangan ada yang ketinggalan. Ya.